teman bicara, balik lagi sama aku Mia yang bakalan nemenin teman bicara di sesi kali ini. Nah, teman bicara, nggak gak sih kalau sekarang tuh anak muda lagi punya cara banyak banget buat berkembang. Ada yang fokus di akademik, organisasi, bisnis, sampai ikut ruang-ruang yang berkaitan dengan budaya dan pariwisata daerah. Dan menurut aku, it's really interesting. Karena ternyata jaga budaya juga bisa dilakukan dengan cara yang dekat dengan generasi sekarang, khususnya kita, generasi Z. Dan hari ini kita bakalan ngobrol bersama sosok yang berhasil jalanin dua peran sekaligus, sebagai mahasiswa dan juga sebagai Mojang Jajaka Pinilih di Kota Tasikmalaya. Kita bakalan ngobrol soal proses, tantangan, sampai gimana sih sebenarnya peran Mojang Jajaka di Kota Tasikmalaya ini. Karena mungkin banyak yang ngira kalau Mojang Jajaka tuh cuma sekedar penampilan atau ajang pageant aja. Nah, sekarang aku lagi bersama Agading dan juga Teh Sabella. Selamat datang. Sapa dulu dong teman bicara. Halo teman bicara. Gimana perasaannya Teh diundang ke sini hari ini? Gimana tuh? Kalau dari kami senang tentunya karena okay. udah bisa diajak dan dipercaya sama pihak perpustakaan Unsil buat ngobrol bareng, ngomongin Mojang Jajaka kayak gitu sih Teh. Seru banget. Kalau Teh gimana? Senang juga dong. Terima kasih juga buat invitingnya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Kita hari ini bakal ngobrol banyak banget Teteh AA. Jadi ya sebisa mungkin kita ngalir aja ya. Ya siap. Let's go. Kita nggak terlalu formal juga nggak apa-apa ya. Ya, Kita santai aja. Nah, aku sebelum masuk ke hal-hal yang lebih dalam lagi, aku pengen tanya dan penasaran banget sama Teteh sama aku bisa sih tertarik sama Mojang Jajaka. Mau siapa dulu nih? Boleh deh, siapa aja dulu. Sebenarnya sih punya cita-cita singkat. Kalau misalnya ditarik secara historis, emang kebetulan ibuku punya keinginan untuk ikut Mojang Jajaka waktu dulu, tapi gak diizinin. Pada akhirnya cita-citanya diturunkan ke anaknya. Nah, sampai suatu ketika aku juga coba buat nyari gagasannya dulu dan berangkat dari keresahan kalau ternyata Mojang Jajaka itu akhir-akhir ini cukup eksklusif ternyata. Gak punya pendekatan yang cukup dengan masyarakat. Oleh karenanya aku coba untuk mendaftarkan diri supaya bisa turut membenahi dan juga mengaktifasi agar Mojang Jajaka itu punya pendekatan lebih hangat dengan masyarakat. Jadi seperti itu sih kalau alasanku pribadi ya. Mantap sih kan sih. Kok Akang sih padahal tadi bilang A ya? Aja biar A nyantai. aja ya. Wah, berarti emang gak cuma berdasarkan cita-cita mama aja ya. Betul. Karena A-nya juga punya keresahan sendiri. Betul, berangkat gitu dari kan. keresahan. Kalau Teteh sendiri gimana nih? Kalau aku mungkin karena emang basically passionnya memang di model kan. Dan ibu aku, let's say mami, our mami. Kalau mami aku itu memang dari dulu tuh di ini Kak, bidang apa sih, kayak kecantikan MUA kan, pada zamannya tata rias gitu. Dan memang suka ngikutin perjalanan Mojang Jajaka, jadi emang terlibat gitu. Dan mungkin as long aku juga udah mulai gede ya, lebih ke kalau aku kan emang basicnya di model, dan model tuh nggak selalu mengandalkan public speaking kan, ya udah gitu kita on stage aja. Dan kalau buat ketertarikan sendiri itu karena pengen berani aja sih, pengen coba hal baru, pengen explore aja, karena aku kira kayak udah bosan banget di model tuh gitu-gitu aja gitu ya, kayak ya udah sih berangkat besok gini lagi, besok ya gitu lagi, di make up lagi gitu sih. Dan aku pikir kayak Mojang Jajaka juga sebatas ya udah ajang-ajang aja kan, ajang, aku mengiranya ajang cari bakat karena aku nggak begitu interest di pageant juga sebetulnya. Dan ternyata lebih dari itu ya, malah ketemu orang-orang yang hebat dan belajar banyak gitu sih. Terus kalau dari mami aku sendiri udah nyuruh tuh dari lama. Cuma kalau aku karena anaknya pemalu, jadi Masa sih? seriusan, ini nggak kelihatan. Benar-benar pemalu dan emang introvert gitu ya. Jadi emang nggak banyak ketemu orang, nggak biasa ngobrol banyak sama orang. Terus baru ada nyalinya gitu tahun ini. Aku ini kalau misalkan aku nggak paksain, aku kan nggak bakal tahu ya kemampuan aku sampai mana. Itu sih. Berarti emang A sama Dada tuh punya dua alasan yang berbeda gitu ya. Tapi kok bisa jadi barengan gitu sih? Ketemunya di mana? Sebenarnya gimana ya?
kita kencengkan juga biar enak. Oke, bisa. Sebenarnya kita itu satu jurusan. Oh iya, FISIP ya? FISIP. Konsil. Dan kita emang sebenarnya udah cukup saling mengenal di sebelum di Mojang Jajaka. Kita udah dekat di FISIP sebagai mahasiswa. Terus juga karena kita satu BEM waktu itu. Iya, Kita di BEM organisasi. FISIP. Iya. Jadi emang udah sering ketemu di Mojang di fakultas. di fakultas. Kebetulan waktu kita satu organisasi, kita kan dekat gara-gara kita punya teman yang sama ya kak. Cuman waktu satu organisasi, kebetulan mau daftar MOKA juga, ya kan. Dan perpasan memang pada saat itu organisasi lagi punya apa sih namanya? Event pengabdian. Jadi kita banyak ketemu di sana, banyak sharing dari situ sih. Abis itu ngobrol, Betul. deket, terus Dan memutuskan untuk daftar. Dan sebenarnya waktu itu belum terpikirkan sama kita untuk jadi Mojang Jajaka Pinilih awalnya. Jadi emang pas dinobatin jadi Pinilih pun orang-orang penonton pada kaget sih. Wah ini mah satu jurusan, satu fakultas gitu. Iya lagi, aku juga waktu lihat, oh ternyata aku sama Teteh itu satu jurusan ya Betul. gitu. Kok bisa sih kayak kebetulan gitu kan. Tapi gimana perasaannya saat dinobatkan jadi Mojang Jajaka Pinilih kata Tasya? Dari yang berpengalaman dulu di dunia pageant. Oke. Sebenarnya aku pengalamannya cuma di Putra Siliwangi sama Duta Baca, tapi kalau ngomongin perasaan terus juga kayak impresiku sebenarnya nggak expect yang pertama karena Pasti ya. aku merasa kalau tampangku itu cukup tidak keren dan enak untuk dilihat bohong. bagiku pribadi Tapi ya. kan karisma tuh nggak semua orang Iya, bisa. sama ya. Ya tapi kan itu sisi overthinkingku lah. Oke. Tapi kalau misalnya di sisi lain ya aku merasa ini kayaknya emang hal yang udah diamanahi gitu dan kepercayaan Tuhan yang turun lewat pasang diri. Jadi gue rasa ini jadi bukti maksudku jadi langkah untuk membuktiin kalau Mojang Jajaka sekarang tuh udah punya cara baru untuk ngasih pendekatan ke masyarakat yang lebih baru juga gitu. Kalau Teteh sendiri? Kalau aku sama sih, apalagi ini adalah pageant pertama aku. Jadi apa ya? Lebih ke awalnya deg-degan juga sih waktu dinobatin tuh karena mungkin tadinya aku nggak sebesar itu loh mimpinya, nggak sebesar itu juga pikirannya di MOKA tuh mau seperti apa. Cuman pairing sama Agading aku cukup lega karena aku bisa belajar banyak dari beliau secara Setuju sih. materi pun itu ya selain seneng mungkin bebannya juga jadi besar dong, tanggung jawabnya jadi besar. Cuma lagi-lagi aku sama seperti Agading, aku bakal menjaga amanah itu sebaik-baiknya dan kita juga emang punya visi misi yang sama karena pengen lebih dekat sama masyarakat dan tapi nggak juga menghilangkan background kita sebagai Sabela dan Gading gitu loh. Jadi kurasa dengan jadinya aku dan Sabela jadi Mojang Jajaka Pinilih itu tuh jadi wajah baru dan juga jadi tanda baru buat Mojang Jajaka Kota Tasik. Karena kan selama beberapa tahun ke belakang Pinilihnya itu selalu identik dengan kecantikannya aja gitu. Tapi bukan berarti kecantikan itu gak perlu. Tapi pas tahun ketika aku dan Sabela jadi Pinilih, menurutku itu jadi bentuk tanda juga gitu kalau misalnya ada representasi intelektual dan juga aktivasi sosial program lewat Gading dan juga modeling dan juga kecantikan di Sabela gitu. Jadi seimbang. Jadi kayak perpaduan gitu ya. Betul. Wah, Dan kita mantap. saling belajar kok. Aku belajar modeling juga, Sabela juga belajar tentang pengetahuan dan juga wawasan. Kita saling belajar pada akhirnya. Keren sih. Makasih banyak. Kayak udah emang match gitu gak sih kalian tuh? Tuh, Mungkin alhamdulillah. red string teori ya karena kita kan Iya. dari awalnya ya udah gitu sebatas mahasiswa, tiba-tiba kenal lewat teman, tiba-tiba satu organisasi, tiba-tiba mungkin satu pasang diri dan sekarang pairing gitu. Tapi waktu pertama kali Teteh sama A kan waktu daftar kan barengan nih. Itu dipilih berduanya, dicocokinnya dari sananya. Oh, Atau enggak, emang enggak. kita udah Kalau di pasang diri itu kita punya pasangan masing-masing ya. Betul. Kalau di MOKA tuh emang begitu. Mungkin kalau
masalah pasangan kecocokan tuh ya ada dari panitianya. Oke. Oh gitu. Jadi dari awal Teteh sama A tuh Enggak pasangan. Nggak ke pasangan ada. kita. I see. Terus waktu Teteh sama A kan ini seorganisasi, Iya, sefakultas juga. Betul. Waktu pertama kali kepilih tuh jadi Mojang Jajaka Pinilih, reaksi orang-orang terdekat Teteh sama A gimana? Gimana ya, sebenarnya pada kaget dan senang. Karena Pasti sih. apalagi waktu di BEM Visip ya. Jadi BEM Visip itu benar-benar bangga dan menunjukkan bahwa wah ternyata kualitas BEM Visip anggota-anggotanya kader terbaik karena dua-duanya Visip dapat Digdaya. juara 1 Visip Digdaya katanya. Oh ada ini, ada tagline-nya? Ada di tagline. Apa katanya? Visip Digdaya berarti Visip itu sedang di atas, sedang yang jadi terbaik, artinya kayak gitu. Kalau Sabela gimana Sabela? Oh ya, fun fact juga waktu malam grand final itu tuh ya teman Agading, teman aku juga karena satu BEM kan. Itu pada nonton dan kebetulan malam itu aku respectnya ya Kak. Malam itu tuh lagi ada konser besar artis ya Betul. kan, dan teman-teman itu semua tuh pada nyempetin hadir buat melihat kita gitu, dan kebetulan kan kitanya sepasang dan jadi pinilih. Itu menurut aku suatu hal yang bikin aku speechless pada malam itu sih, Ih, bagus banget. karena kita udah deg-degan di panggung terbayarkan sama ekspresi mereka yang Betul. jauh lebih excited daripada kita sendiri gitu loh. Ih, ternyata emang support orang-orang terdekat tuh sepenting itu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Pasti bersyukur sekali. banget dikasih orang-orang kayak gitu ya. Alhamdulillah. Sangat bersyukur. Waktu Teteh sama AA daftar itu agak rumit nggak sih prosesnya? Sebenarnya sih kalau proses gak rumit ya, paling yang pertama berkas kayak pas foto, full foto, terus juga close up, terus juga mungkin kalau beberapa persyaratan lainnya kayak bikin motivation letter atau esai, CV, dan portofolio kalau ada. Setelahnya mungkin disaring, setelah administrasi selesai masuk ke bagian karantina. Oke. Disaring dulu, tapi yang misal dari pendaftar yang lolos administrasi itu berapa, disaring buat ikut seleksi wawancara. Setelah itu wawancara berangkat ke finalis. Jadi baru itu ditentukan 24 finalis supaya terus ikut karantina dan digembleng biar jadi Mojang Jajaka yang baik. Kayak gitu sih. 24 peserta. 24 peserta. Dan Itu Teteh yang sama udah disaring. Yang jadi pinilihnya. Iya, alhamdulillah. Kalau pendaftarnya 80 kalau nggak salah. Oh iya? Iya, kurang lebih. Oh, alah. Berarti alhamdulillah ya Teteh ya diamanahin gitu buat jadi Mojang Jajaka Tasik. Nah, dari semua tahap yang Teteh sama laluin, ada nggak sih tahap yang kayak capek banget, kayak ini nguras energi banget gitu? Ada nggak? Kalau aku nih, Iya. ini tapi pasti semua orang setuju dan mungkin semua Mojang Jajaka di Relate daerah kayaknya. relate. Pastinya waktu karantina ya. Iya, betul Karena karantina itu kan kita banyak materinya dan juga kita belum menyesuaikan sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau karantina tuh misal padat nih sehari full, udah kayak kita sekolah full day, kita belum besok nyiapin untuk kehidupan kita yang lain Iya, betul. gitu. Kayak Terus kuliah gitu ya. belum kita overthinking, aduh tadi gimana, terus selanjutnya gimana, itu sih karena banyak banget kan persiapannya. AA juga sama. Sama, bahkan waktu itu sebelum kita dinobatkan jadi pinilih ya, kita sebenarnya suka saling curhat gitu. Kayak ngobrol di Warjo, terus di Lawson, Daily life aja ya. di real life. Ini lanjut aja ini. Ini hujan AA. Oke. Gas lanjut aja. Oke. Terus setelah salah satu yang paling bikin menguras energi kan karantina ya, Betul. Ate. Waktu itu ngerasa ini nggak kayak, duh skill aku terasa nih di karantina ini gitu. Kayak public speaking atau mungkin modeling diajarin juga nggak sih? Iya, Belajar ada juga. kelasnya. Gimana, ada nggak? Kalau dari ku pribadi dulu ya paling. Kalau teori dasarnya menurut kami ya memang bermanfaat karena nambah wawasan. Tapi ternyata sebenarnya setelah yang kami lalui justru kami berkembang lewat praktik dan juga pengalaman. Misal di karantina kan cuma 1 hari, tapi setelahnya ada beberapa penugasan. Misal kayak social project, kita terjun ke masyarakat, public speaking di sana, terus juga kita ngobrol dan lain-lain. Nah, ketika praktik kita merasa ada peningkatan skill di sana. Jadi kurasa lebih efektif pada saat praktiknya justru. Betul sih. Aku juga relate seperti itu karena balik lagi kita kan beda-beda orang juga beda-beda ya pengaplikasiannya. Ada yang kurang masuk di teori tapi secara lapangan dia handal gitu. Itu sih.
berarti emang kayaknya hampir semua orang gitu ya, jadi lebih bisa apa sih nangkep kalau misalnya kita udah mempraktikannya secara langsung. Tapi gitu ya. setidaknya karantina juga ya ngasih kita ilmu kan ya. Betul. Meskipun kadang kalau misalnya karantina kan full day kita ngerasa ngantuk di siang hari meskipun masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi seenggaknya oh ya ini pernah nih diajarin gitu. Gitu. Tapi ilmu-ilmu yang dipakai saat karantina itu pas jadi mojang jajaka itu kepake nggak? Kalau dari kami kepake sih, jelas kepake. Dari teorinya juga, Sangat praktiknya kepake. juga ya. Praktiknya juga. Apalagi tentang pariwisata dan budaya. Betul. Oh iya. Pariwisata dan budaya. Waktu itu dijelasin kayak budaya kota Tasik gitu. Betul, Kayak gitu. sampai kita juga dibawa ke wilayah yang emang perlu kita ketahui gitu, daerah Tasik. Kalau nggak salah 3 tempat ya dalam satu Iya. hari itu. Kita Oh naik iya. Molisik. Kita naik Iya. Molisik. Kita ke tempat batik yang pertama, terus yang kedua kita ke situ Ciberem, terus yang ketiga Payung Gelis. Payung Gelis. Dan- Masih ingat? Oh, dan Situ Gede. Oh, situ gede juga. Kalau ya, Cuman beda hari kalau yang situ gede paling. Iya. Berarti emang apa ya? Itu tuh adalah basic yang harus kita ketahui ya. Betul. sebenarnya enjoy aja sih Kak, sambil kita juga sambil traveling dan sambil belajar Nah, gitu. iya. Jadi kayak sambil menyelam kita minum air gitu. Betul. Nah, waktu pertama kali dinobatkan teh, ada kayak overthinking gak sih? Aduh, aku takut nih, takut nanti gimana ya dedikasinya, atau ada hal-hal yang di pikiran sama Teteh tuh kayak ganggu banget gitu. Ada gak ya? Aduh, Kalau gimana ya? Agarin mungkin handal, Oke. insya Allah. Kalau aku banyak sekali. Oke. Kalau Teteh sendiri gimana Teteh? Karena first pageant yang aku ikutin, terus aku ngerasa I was not really good at public speaking gitu kan. Iya aja ngobrol aku deg-degan. Oh iya. Dan karena itu aja sih aku sudah biasa di stage tapi aku nggak biasa ngobrol kan. Oke. Dan ternyata setelah jadi mojang, maksudnya as duta gitu, ya mau gak mau kita kan bertemu orang banyak ya, dan pasti Perlu ada gitu ya. komunikasi, dan itu emang yang bikin deg-degan sih. Dan mungkin kalau menurut aku ini hal biasa karena ya kita balik lagi kan, aku juga dari kecil emang nggak biasa ketemu orang banyak kan, jadi masih agak nervous aja sampai sekarang kalau mau ngobrol santai ataupun serius kan masih kayak aduh nanti bisa nggak ya gitu. Cuma lagi-lagi karena saya dipasangkan dengan Agading, itu sangat membantu jujur. Kayak Sepakat sih. kita ngobrol aja nih, misal cuma ngopi-ngopi di luar nongkrong, itu juga jadi ilmu buat aku. Iya. Karena aku kadang kayak dari curhat A sampai jatuh bisa gitu ngomongnya. Mantap sih AA. Kok bisa sih? Sebenarnya setiap manusia pasti ada kekurangan dong Oke. ya. Kalau misalnya Sabella merasa kekurangannya di situ, justru saya kebalikannya. Mungkin kalau saya justru dari perilaku, terus juga public speaking. Sebenarnya kalau nyusun kata-kata memang saya akui gitu, mampu gitu. Tapi caranya itu cara-cara anak organisasi, bukan cara-cara duta, bukan cara-cara orang yang udah berkecimpung di dunia pageant. Jadi ada beberapa kata-kata yang disampaikan itu kurang artikulasinya ya, kalau misalnya yang lagi ramai saat ini mah, artikulasinya kurang jelas. Oh, iya. Kadang temponya kecepatan. Terus terlalu banyak bahasa berat yang disampaikan, padahal kan sasarannya umum gitu ya. Iya. Jadi di situ aku juga belajar etika komunikasi pada akhirnya. Gimana kalau misalnya ngobrol ke masyarakat A, gimana komunikasi ke masyarakat B, gimana melakukan public speaking ke pejabat-pejabat gitu. Sampai pada akhirnya aku belajar ternyata bisa adaptasi. Dan urusan modeling juga aku sama, banyak PR-nya. Tubuhku pertama masih cukup kurang proporsional. Terus yang kedua, aku kurang handal dalam bikin pose gitu. Tapi lagi-lagi karena dengan Sabella, dipasanginnya dengan Sabella, saya juga banyak belajar dari Sabella. Bahkan kemarin kita kan photoshoot buat persiapan ke Jawa Barat. Dan di photoshoot itu ada pose bebas lah, ada pose bebas. Di directnya sama si Sabella gitu. Oh iya? Si Sabella gitu. Sama Sabella. Gimana misalnya? Misal kayak kan ada gaya yang
apa ini tuh numpuk ke pundak ya, numpang lah. numpang ke pundak gitu kan. Saya bingung masa kayak gini doang. Sabella bilang coba pegang tangannya, wah keren juga kata tuh. Pada akhirnya kan pasti lihat, wah ini beneran Sabella bisa ngedirect tuh. Bahkan kalau misalnya lagi main sama Sabel terus pengen foto keren gitu, Bel gimana ya pose foto biar kelihatan kayak cowok gagah keren dan tampan berani gitu. Benar-benar diarahin gitu. Wah ternyata pas posenya nyapu terus diilang kakinya, wah ini keren banget sumpah Bel gitu. Jadi makin self love pada akhirnya berkat Sabella kayak gitu, tetap saling bantu. melengkapi gitu ya. Betul banget. Kita mah kayak jadi bestie banget lah gitu. Hampir kayak kalau misal aku ada di suatu tempat dan nggak bareng Agading nih, mana Agadingnya? Loh kok ya kan Iya. kita serumah aja enggak, bentar dulu nih. Jadi orang-orang untuk ketemu Teteh malah nanyain Agading gitu ya. Betul. Begitupun juga saya Oh iya? gitu. Kalau Gimana? misalnya main ke A, lah kok gak sama Sabel gitu. Ke B, lah Sabel aja gak dibawa. Jadi kayak udah harus nikah gitu. Ayo. Gak bercanda. Aduh, Tolong. Mohon maaf ya, saya bercanda. ada seru Aduh banget nanti sih ya, ada Teteh yang ini. edit lagi, di-cut Yang lagi. nanti Kalau di-cut di-cut, gimana kita ya di-cut, di-cut kalau ya. di-cut ya. Aduh. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang edit di luar sana gitu. Iya. tolong, Nanti di-cut dari YouTube-nya tuh. Wah, Iya. aduh ini gimana nih Moka nih. Nanti dikit-dikit bikin JJ lagi. Iya. Terus kalau nikah beneran gimana? Gak mungkin. Oh, Dia nggak sudah punya mungkin. ada pacar soalnya. Oh, ya. Patah hati Anda enggak? juga gitu ya. Oh iya, Oh, betul, patah hati betul. enggak Teh? Kita mah profesional aja. Profesional. Oke, sih. Yang terbaik untuk dia dan terbaik untuk saya. Asik. Bagus juga kata-katanya. Izin. Ternyata Moka bisa ngelucu juga ya. Bisa. Muka itu dalam segala bidang. Akan iya. teteh disclaimer. Makanya jangan jangan apa sih? Underestimate gitu. Ya. Sama kita mah santai aja. Enjoy. Chill aja ya. Betul. Tapi Teteh ngerasa struggle nggak sih kayak kehidupan kampus, iya, organisasi, iya, terus Moka, iya, gimana tuh? Coba nih kakak akhir semester akhir. Oh, semester akhir nih. Mahasiswa akhir tingkat Mahasiswa akhir gimana nih? Sebenarnya sih yang sempat saya sesalkan itu di Moka saya jadi sempat menunda skripsi. Padahal waktu pengajuan judul kalau boleh jujur saya cukup dini gitu dibanding beberapa teman saya yang seangkatan. Sehingga pada akhirnya ya yang targetnya pengen lulus tahun ini tuh ternyata bisa tapi gak di awal tahun gitu. Dan sampai ya pada akhirnya insya Allah minggu depan kan saya udah mulai seminar proposal. Dan sebenarnya sih lebih ke struggle ke pembagian waktu aja. Belum lagi ketika saya ada di Pasanggiri pas lagi seleksi, saya juga lagi magang di DPR RI gitu. Jadi cukup jet lag. Misal weekday-nya lagi di Jakarta, weekend-nya ada karantina harus pulang ke Tasik, dan itu hampir tiap minggu, 2 minggu sekali gitu. Uang boncos sama tenaga kekuras gitu, pikiran apalagi gitu. Tapi alhamdulillah tetap worth sih dari effortnya, karena kan mungkin bisa dilihat dari hasilnya gitu, dapat apa, alhamdulillah. Alhamdulillah, dapet Sabella ya? Bukan gitu ya, ada Bonusnya. Bonus ya. Kalau Teteh sendiri gimana? Teteh kan sekarang mahasiswa nanggung ya, semester 6. Ya nih, Gimana ya? Aku juga sebisa mungkin tetap produktif, Oke. sebisa mungkin ya Kak. Tapi tetap aja yang namanya Ada aja ya. ada aja distraksi dari sana sini. Belum lagi aku kan freelancer ya Kak, model, dan itu sih bagi-bagi waktunya agak struggle ya. Iya pasti sih. Apalagi semenjak Moka itu cukup ya menguras, dan emang aku jadi banyak absensi juga kan. Izin dosen-dosenku. Di Bapak puntennya ini Kalau bisa Amanda lagi gitu. Mohon dibantu aja. Tapi sebisa mungkin aku juga ngisi. Aku juga cari gitu ya. celah di mana ya bisa lah gitu. Apalagi mungkin tugas yang harus dipepet tuh itu. Terus udah sih, kalau misalnya kalau sekarang paling karena ini juga lagi aku UAS terakhir ya, itu gimana pun dimaksimalin sih yang udah terjadi, yang ya udah gitu, dan kurang-kurangnya ya nggak bisa aku tambah-tambahin juga ya, cuman ya aku
isi sebisa mungkin lah gitu gitu aja sih. Berarti di tengah aktivitas ya, di tengah aktivitas AA sama Teteh, selain jadi mahasiswa, jadi Moka juga. Betul. Selain itu ada hal lain nggak? Paling kalau Freelancer aku ya tadi? freelance juga sih di Radar TV kebetulan. Oh iya, yang Ya. bawa itu ya, Ya, baca- bawain berita, bawa news berita anchor juga. atau presenter lah. Keren banget. Kok bisa Alhamdulillah. sih ya? Nah itu juga berkat Moka kebetulan, berkat Moka. Sebenarnya emang ada kakak tingkat juga dari Diksat Rasia yang menawarkan, dan kebetulan pemretnya dari Moka. Kalau nggak salah beliau Jajaka Pinilih juga, tapi udah sepuh pisan tahun 2006. Oh iya, Iya. Lama Nah banget mungkin, ya udah lama banget itu, udah berapa tahun ya? Ada belasan 20. tahun lebih, 20 tahun pas, 20 tahun pas. Nah, mungkin karena lihat CV-nya sama-sama Mojang Jajaka, dan kebetulan dia juga dulunya adalah ketua paguyuban Mojang Jajaka. Jadi di situ mungkin jadi salah satu akses relasi untuk ngebantu gitu. Tapi tentu nggak hanya soal orang dalam, saya juga belajar dulu, digembleng dulu buat jadi presenter yang baik dan benar, sampai 1 bulan belajar di sana, training, dan diterima gitu buat ngebacain berita di sana. Kayak gitu. kayaknya AA hobi yapping nggak sih dari dulu? Ah, betul aku banget. pernah lihat statusnya yang Oh, iya. pas, Coba, gimana yang tuh? ini yang pas masih kecil. Oh iya, yang bocil. Ngomong di depan kamera itu loh yapping banget. Harusnya casting nggak sih? Coba casting aja. Harusnya ya. Nah, insya Allah kalau ada ya, saya coba casting. Teteh sama AA setelah jadi Mojang Jajaka Pinilih ada perubahan yang dirasakan nggak sejauh ini? Banyak Berarti udah pisan, berapa banyak lama pisan. Teh? Dari Oktober ke Mei itu ada ya 7 bulan. 7 bulan. Nggak kerasa sih gitu. Iya, 7 bulan. Nggak kerasa tapi ya. Masih lama kok, 2027 kan nanti pasang giri lagi. Oh iya. Emang Iya, iya, emang betul. iya, emang Bukannya iya. 2026 ini ya? Oh, insya Allah nggak ada. Insya Allah. Kok Wah insya berarti AA sama Teteh 2 tahun gitu? Allah? Insya Allah 2 tahun. Wih keren banget. Tapi siap nggak? Harus siap, harus siap. Harusnya sih ya, Betul. siap ya. Apa aja yang dirasainnya Teh? Waktu Sambil dulu. boleh. Mungkin kepribadian sih. Iya sih, karena kita juga harus menyesuaikan ya. Betul. Lebih apa ya? Grooming ya. Betul, groomingnya. Grooming itu sih. Terus mungkin pasang giri tuh bikin kita lebih disiplin. Betul. Kita kan mungkin jadi banyak perannya, harus bisa menyesuaikan juga. Gitulah kayak tadi manage Iya. waktu. Terus dari segi wawasan juga apa namanya? Kita punya apa ya, jaringan sosial yang lebih luas. Setuju, sepakat. Kalau AA sendiri? Aku tuh awalnya berpikir penampilan itu tidak penting, tapi kalau misalnya dibawa ke aspek komunikasi, ternyata penampilan itu cara kita menghargai seseorang kan. Yes. Contoh, ketika saya diundang sama rektor misal, tapi penampilan saya biasa-biasa aja, gak mandi, gak make up, bukan gak make up lah, gak skincare, terus juga rambutnya gak diatur, itu kan bentuk tidak menghormati orang lain. Dan dulu sebelum saya mengikuti Mojang Jajaka, saya seperti itu. Bahkan even waktu udah di KPM kadang masih ada gitu, kayak gak peduli penampilannya, jujur. Tapi ternyata setelah ikut di Mojang Jajaka, ada materi tentang penampilan, tapi bukan biar terlihat cantik, justru materinya itu esensinya gimana supaya kita bisa menghargai orang lain melalui penampilan yang baik. Nah, pada akhirnya saya belajar grooming, terus juga cara merawat diri juga saya belajar, dan cara pakai skincare buat cowok ya khususnya gitu, biar bisa kelihatan baik dan juga rapi. Dan alhamdulillah ilmunya terpakai sampai sekarang. Gitu sih. Keren banget sih. Jadi setiap hal yang kita pilih tuh pasti ada hikmahnya juga ya buat kita. Betul sekali. Seru nggak sih jadi Moka? Pisan, seru Seru pisan. sih. Apalagi mungkin aku pribadi yang biasanya lebih banyak waktu di rumah ya. Sekarang berkegiatan terus, ternyata seru banget. Jadi emang produktif tuh bikin kita ini ya makin grow up gitu. Nah, AA Teteh kan lagi rame nih sekarang-sekarang yang bahas soal pramuka tuh apa sih gitu kan. Boleh dong di spill biar teman bicara dan juga penonton yang lain bisa tahu sebenarnya apa sih peran Mojang Jajaka itu. Masa Bella dulu, aku dulu. Gading dulu. Mungkin media yang bikin narasi itu juga nonton mungkin di sini. Oke. Tapi
ucapan pertama kami atas narasi tersebut justru terima kasih, karena itu jadi pemantik buat Mojang Jajaka Kota Tasikmalaya supaya lebih aktif dan kami jadi lebih bermuhasabah diri. Tapi kalau misalnya ngomongin peran dan fungsi, ya sebenarnya banyak juga anggapannya kalau misalnya Mojang dan Jajaka itu hanya fokus di penampilan saja. Apakah itu keliru? Tentu tidak, dan kami akui sejauh dan sebelum ada tahun 2025 memang Mojang Jajaka itu fokusnya hanya di penampilan saja. Oleh karenanya kita coba untuk melakukan reaktivasi teh. Iya, seperti apa? Mia, Miu, oke. Kita coba lakukan aktivasi dengan cara coba adakan banyak program sosial, coba adakan banyak kegiatan yang tidak menumbuhkan kesan eksklusivitas. Contoh, kegiatan yang paling inklusif yang diadakan Mojang Jajaka Kota Tasikmalaya tahun 2025 itu dengan mengadakan ngariung. Kita ngajak masyarakat umum buat kumpul di taman kota, ngebunder ya, ngebunder terus ngomong pakai bahasa Sunda. Jadi membiasakan. Betul. Dan di situ kan jadi tumbuh tanpa sekat ya. Dan pada akhirnya masyarakat umum merasa Mojang Jajaka Kota Tasik itu dekat dengan masyarakat. Nah, terus mungkin ke depannya kita juga coba untuk melakukan pendekatan yang cukup seru dan menghilangkan kesan eksklusif. Contoh aja kayak tadi kami gitu, aku dan Sabella ngobrol dengan Mia terus dengan tim yang lain kan bisa sampai ketawa-ketawa ya. Kita tuh coba untuk menumbuhkan kesan kalau Mojang Jajaka itu seharusnya friendly dengan masyarakatnya. Jangan justru selempang yang kelihatan itu malah kelihatannya jauh gitu. Jadi kita coba untuk menumbuhkan kesan hangat dan juga keluarga buat siapapun itu, even masyarakat Kota Tasik. Dan itu yang sedang kami ikhtiarkan kayak gitu ya. Kalau dari Teh Sabella sendiri? Itulah karena ternyata aku satu visi dan misi sama Yadi. Jadi yang pada awalnya mungkin Moka itu adalah beauty pageant ya, dikenal sebagai beauty pageant. Ya mungkin secara penilaian juga termasuk, cuman kita seiring berjalannya waktu, maksudnya kayak ya kita kan local icon ya, kita itu harusnya justru bisa merepresentasikan anak muda di daerah gitu loh. Jadi kan bukan hanya sekedar tampil, sekedar menjadi promotor, tetapi juga dari apa ya bahasanya, jatim insight, Sorotan. apa yang kita punya lah gitu. Oh, Iya, wawasan. Iya, wawasan yang kita punya itu jangan sampai ya cuma jadi nikmat buat diri sendiri aja, tapi juga harus menyentuh dan bisa menebarkan kebermanfaatan buat orang lain. Jadi kan mungkin hal-hal kecil yang lupa atau mungkin tidak tersoroti kan akhirnya kalau misalkan kita lakukan kan ya jadi bentuk Betul. ini baru lah gitu ya sama sekitar gitu sih. Terus paling menurutku ya masih ada mispersepsi tentang pengertian budaya dan pariwisata, sehingga akhirnya masyarakat Kota Tasik dan bahkan mungkin Mojang Jajakanya sendiri itu keliru mengartikan budaya dan pariwisata. Bahkan masih banyak yang menganggap ya pariwisatanya Kota Tasik ada di Sukapura atau kabupaten, padahal kan ya kita fokus di otoritas daerah sendiri yaitu Kota Tasik. Jadi kan sependek pemahamanku kayak misalnya budaya itu kan menurut penjara ningrat itu berasal dari cipta rasa karsa. Kalau disimpulin ya itu artinya kebiasaan. Pun kalau misalnya pariwisata, apabila stereotip umumnya adalah sebuah tempat wisata yang harus berbasis alam, sebenarnya enggak. Pariwisata itu contoh kayak itu apa, house of pustaka, kafe pustaka itu bentuk pariwisata. Kafe boleh sebut merek gak? Boleh. Oh boleh. Kafe Siloka, kafe Langgam, kafe manapun itu pariwisata daerah. Nah, maka kenapa Mojang Jajaka disebut sebagai duta daerah, tapi identik dengan budaya dan pariwisata? Karena dengan behavior, kebiasaan, perilaku, karena dengan ciri khas ekonomis dari pariwisata, itu yang membentuk identitas daerah. Nah, itu yang lagi coba kami sampaikan. Nah, setelah pemahamannya dibentuk dari Mojang Jajaka, nah ada PR baru. Masih banyak Mojang Jajaka atau mungkin duta-duta lainnya yang belum paham arti duta. Padahal kan duta artinya itu jadi representator, mewakili yang diwakili. Nah, masih banyak mereka yang bingung untuk mengartikan definisi representasi gitu. Padahal kan kalau kata Hannah Fitkin, perwakilan itu harus ada tindakan dan juga simbolik. Sejauh ini Mojang Jajaka masih simbolik. Dan pada akhirnya kami, aku dan Sabella dan juga Mojang Jajaka Kota Tasikmalaya tahun 2025
mencoba untuk membangun tindakan supaya nantinya peran representasi ini bisa terpenuhi. Seperti itu kurang lebih. Luar biasa sekali, ya Allah. Pak, silakan. Luar biasa. Tepuk tangan, bukan dulu dong. Panjang banget, sumpah. Oh. Tapi Boleh dikutip lah. Matiin durasi guys. Maaf enggak ya. dong. Malah aku waktu dengerin, oh ternyata iya juga sih. Karena aku juga masih ngerasa kayak, oh iya ya gitu kan. Masih ada beberapa hal yang perlu aku perbaiki gitu dan sebagainya. Pokoknya gitu deh. Oke, siap. Nah, kalau sekarang Teteh AA ditanya arti dari pengabdian itu seperti apa? Sampai acan. Kemudian kalau aku pribadi adalah sebuah dedikasi, cuman more dan dedikasi itu aduh agak deep ya, soalnya mungkin pengabdian buat sebagian orang berbeda, cuma kalau menurut aku dimana dedikasi yang emang dibalut dengan apa ya, rasa tanggung jawab dan juga pure gitu. Kalau untuk AA sendiri? Aku sepakat dengan Samela. Jadi emang pengabdian itu dedikasi dengan penuh tanggung jawab dan murni dari hati. Jangan sampai kami meminta pamrih supaya nantinya ya perkembangan dan kemajuan masyarakat itu didasari dengan kecintaan dari aku dan Samela dan juga kawan-kawan lain. Gitu. Ih, seru banget. Nah, tapi mungkin kita bisa bahas sedikit tentang pressure dari AA Teteh sendiri. Pernah nggak sih kayak dapat tekanan dari orang lain gitu, seperti apa? Mungkin kalau tekanan tergantung kita Menanggapinya gitu ya. betul. Kalau harus di positif tingkatkan adalah anggap aja orang yang mendukung itu adalah sebuah rasa cinta orang tersebut kepada kita. Karena pressure pasti ada ya, Betul. tapi balik lagi tergantung kita menanggapinya gitu. Oke gitu mungkin ya. Nah Sama. sekarang deh untuk terakhir ya, untuk teman bicara di luar sana yang sebenarnya masih punya potensi, tapi masih malu untuk berkembang gitu, Teh. Masih takut keluar untuk masih takut keluar dari zona nyaman. Ada kesan-pesan nggak? Maksudnya apa yang pengen sama Teteh sampaikan buat mereka? Aku juga sama, berkembang dari mungkin apa ya, mendobrak dan keluar dari zona nyamanku. Aku yakin kalian teman bicara juga pasti punya potensi masing-masing dan ada sesuatu hal spesial yang bisa kalian kembangkan, ada sesuatu yang spesial yang bisa kalian tunjukkan gitu. Dan kalau cerita aku sama Agading tadi bisa dijadikan motivasi, ayo kita sama-sama gitu. Dan kalau misalkan kalian butuh teman bicara, ya mungkin kalau misalkan butuh teman bicara boleh nih. Aku Samela dan juga Agading bersedia untuk jadi teman bicara teman-teman. Kalaupun emang teman-teman perlu untuk apa ya, ruang diskusi yang Betul. terkait lebih lanjut gitu. Luar biasa. Teteh sama A boleh dong di spill IG-nya biar nanti teman bicara bisa lihat IG Teteh sama A. Boleh, aku @sabela_cahaye. Kalau aku @ahmbrigadi. Boleh nih ditulis di sini. Follow ya. Di bawah atau di sini bebas di atas. Di sini, mungkin. di bawah, di Oh, atas di bawah, ya. di bawah, di bawah. Oke. Oke, teman bicara dari obrolan hari ini kita jadi sadar kalau berkembang itu ternyata nggak melulu harus lewat satu jalan aja. Ternyata ruang belajar itu bisa diakses dari manapun, kampus, organisasi, lingkungan, bahkan dari proses membawa budaya daerah kita sendiri. Dan mungkin itu juga yang bikin perjalanan setiap orang itu beda-beda. Terima kasih banyak Agading dan Teh Sabela yang udah mau berbagi dan juga ngobrol di Siniar Teman Bicara hari ini. Sampai jumpa di Siniar Teman Bicara episode selanjutnya.